Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anakku sekalian yang Bapak Guru selalu cintai dan selalu banggakan, alhamdulillah kita bertemu kembali ya di dalam pembelajaran tematik. Jadi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tematik. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembelajaran 1, 2, dan 3, dan sekarang kita masuk di pembelajaran 4 ya. Kita masih di subtema 1 ya. Nah, di tema cuaca kali ini di pembelajaran 4 kita akan mengulangi lagi ya beberapa materi-materi yang mirip sama di pembelajaran sebelumnya. Anak-anakku sekalian yang Bapak Guru cintai dan selalu Bapak Guru banggakan, mari kita mengawali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat anak-anakku pahami dengan baik ya. Baik anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama menundukkan kepala, mengangkat tangan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita dikabulkan ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, seperti biasa Bapak Guru selalu mengingatkan untuk anak-anakku selalu menjaga kesehatan ya, walaupun kita belajar di rumah, anak-anakku tetap semangat ya. Tapi semangat itu bisa saja dipengaruhi oleh kondisi tubuh yang tidak sehat. Makanya anakku harus selalu memperhatikan kesehatan. Apalagi sekarang di masa pandemi ya, yang terinfeksi COVID-19 itu semakin banyak ya, sehingga anakku harus tetap di rumah, belajar dengan semangat. Kalau tidak terlalu penting di luar, ya tidak usah keluar rumah dulu. Dan selalu perhatikan 3M ya, selalu mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan menggunakan masker ketika keluar dari rumah. Jadi anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini tuh sangat bagus sekali karena kita akan masih mengenal cuaca. Nah, mengenal cuaca di mana ketika anakku ada di luar rumah, ya tentu saja harus memperhatikan cuaca ya. Jangan sampai anakku tetap asik bermain jauh dari rumah sementara akan terjadi hujan deras ya. Jadi mohon diperhatikan baik-baik ya pelajaran kita hari ini. Kita lihat saja ya, apa-apa sih yang akan kita pelajari di pembelajaran 4 ini. Nah, ternyata ada 3. Tapi Bapak Guru seperti kemarin kasih merah ya, yang ketiga ini karena ini adalah muatan PJOK dan itu Bapak Guru tidak akan jelaskan ya. Iya, yang akan Bapak Guru jelaskan hanya hanya materi 1 dan 2. Yang pertama yaitu menceritakan kembali isi teks tentang cuaca. Jadi nanti anak-anakku akan diajak untuk menceritakan kembali isi teksnya ya. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan sikap bersatu dalam keragaman. Ya, nanti ada beberapa keragaman, kemudian bagaimana anakku menyikapinya supaya bisa tetap bersatu, bisa tetap akur ya dengan teman-temannya. Nah, baik anak-anak sekalian, langsung saja kita lihat materinya. Bapak Guru yang akan membacakan ya, karena kita tidak bisa untuk memberikan kesempatan kepada anakku sekalian ya, seperti biasa untuk bergiliran membaca. Pertama anak-anakku perhatikan ini awannya ya, di bukunya juga ada di halaman 17 ya. Ini awannya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam atau jenis-jenis awan ya. Ini adalah salah satu yang kita pelajari kemarin ya. Ya, jenis apa ini anak-anakku sudah paham ya. Kemarin ada awan sirus ya, kemudian stratus dan ini cumulus. Kalau yang cumulus, kalau yang gumpalan seperti ini berarti itu adalah cumulus ya. Nah, aku sudah pelajari juga kemarin. Oh, kalau ada cumulus berarti hati-hati. Kalau dia warna putih mungkin tidak terjadi hujan atau cerah. Tetapi kalau dia keabu-abuan, kehitaman seperti ini, maka hati-hati akan terjadi hujan deras yang disertai oleh petir. Nah, kita baca dulu ya. Nina melihat awan mendung di langit. Ia mengingat informasi mengenai keadaan cuaca. Dengan melihat langit, salah satunya adalah keadaan cuaca ketika hujan badai. Ayo bacalah informasi tentang hujan badai berikut. Setelah itu,
Ceritakan kembali informasi pada teks tersebut kepada temanmu secara bergantian. Iya, jadi anak-anakku sekalian, kita baca dulu ini, kemudian nanti anak-anakku diajak untuk menceritakan secara lisan, diceritakan menggunakan bahasanya sendiri. Artinya kalau anak-anakku sudah baca ini bacaan, sudah paham, berarti bisa disampaikan juga informasinya kepada orang lain. Ya, kalau di rumah mungkin bisa sama mamanya, sama kakaknya, sama ayahnya ya, atau sama adiknya diceritakan. Mari kita baca sama-sama ya. Hujan badai adalah peristiwa hujan yang disertai angin kencang. Hujan badai dapat menyebabkan banyak kerusakan, misalnya pohon tumbang, atap rumah bertebangan, dan papan iklan yang roboh. Hal tersebut dapat membahayakan keselamatan manusia. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari tanda-tanda akan terjadinya hujan badai. Nah, ini yang Bapak Guru tadi sebutkan di awal ya, bahwa anak-anakku sekalian harus bisa mengenal cuaca. Kalau anak-anakku lagi main di luar atau bepergian, ya hati-hati kalau ada seperti ini. Akan terjadi hujan badai dan bisa menyebabkan banyak kerusakan, pohon tumbang. Kalau anak-anakku misalnya berteduh, hujan, ya jangan berteduh di bawah pohon yang kira-kira bisa tumbang ya, mudah tumbang. Hujan badai merupakan kejadian yang dapat diperkirakan datangnya. Hujan badai umumnya terjadi setelah tengah hari. Ya, hujan badai umumnya terjadi setelah tengah hari. Sebelum terjadi hujan badai, biasanya cuaca pada pagi hari, pada siang hari itu cerah, namun udara terasa sangat panas. Setelah tengah hari, cuaca mulai berubah perlahan. Awan putih memenuhi langit yang semakin lama semakin tebal. Bersamaan dengan itu, angin bertiup kencang, lama-kelamaan awan menjadi gelap. Angin pun berhembus semakin kencang disertai kilatan petir. Ya, kilatan petirnya seperti ini. Ini dia. Ya. Jika kita melihat keadaan cuaca tersebut, sebaiknya kita tetap di dalam rumah. Jika kita sedang berada di dalam kendaraan saat terjadi hujan badai, sebaiknya berhenti dan menepi. Hindari pohon-pohon besar, papan iklan, dan benda-benda yang mudah roboh. Nah, ini anak-anakku harus perhatikan ini. Ya, diingatkan juga sama orang tuanya. Misalnya anakku lagi bepergian, kemudian berhenti mobilnya ya, jangan di bawah pohon. Kalau hujan deras disertai petir ya, badai, bisa saja pohonnya tumbang ya. Boleh diingatkan sama orang tuanya. Ya, dan aku kan sudah semakin besar ya, sudah bisa memberikan saran, masukan atau mengingatkan orang tuanya ya. Oke. Nah, apalagi anak-anakku yang pintar-pintar semua ya. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pelajaran berikutnya ya, untuk berdiskusi. Ya. Kenapa kita perlu berdiskusi? Karena tadi disampaikan di awal bahwa kita harus mengenal keragaman, kemudian untuk menyikapi keragaman tersebut ya kita harus diskusikan, tidak boleh memaksakan kehendak, kemudian kita harus saling memahami, ya, tenggang rasa. Kita baca dulu ya bahan diskusinya. Hujan turun dengan lebat. Saat hujan biasanya Nina menyantap wedang ronde. Wedang ronde buatan ibu. Wedang ronde berasal dari Jawa Tengah. Wedang ronde cocok dinikmati saat cuaca hujan. Ya, ini hangat-hangat kayaknya ya. Jadi bagus kalau hujan-hujan ya. Salah satu bahan wedang ronde adalah jahe sehingga dapat menghangatkan tubuh. Oh ya, ternyata bahannya adalah jahe sehingga bisa menghangatkan tubuh yang lagi kedinginan. Ya. Di Indonesia terdapat beragam makanan tradisional yang cocok dinikmati ketika cuaca hujan atau cuaca panas. Tanyakanlah kepada teman-temanmu makanan daerah apakah yang mereka suka. Pada cuaca apakah makanan tersebut cocok dinikmati? Apakah pada panas atau cuaca yang dingin? Tuliskan pada tabel berikut. Wah, ini lagi-lagi ya seru kan. Kita ingin mainkan ini di kelas, seandainya kita masuk di kelas. Tapi tidak apa-apa kalau anak-anakku yang mau. Tapi saya tekankan bahwa ini tugas ya. Cuma karena ini sudah disiapkan di bukunya, Bapak Guru boleh ya. Tapi tidak usah dikirim, tidak usah dipoto.
Ya, cukup anak-anakku anggap saja ini sebagai latihan, tulis 1 2 3. Namanya di sini ya tulis saja ayah, kemudian ibu. Ini saudara-saudaranya boleh, adik, boleh kakak. Kalau mau tambah kolom juga boleh. Misalnya anakku ada kakaknya, ada adiknya, berarti ayah, ibu, kakak, adik. Ya, kemudian apa makanan kesukaannya ditulis. Kemudian asalnya dari mana? Kalau ini tadi wedang ronde kan dari Jawa, Jawa Tengah ya. Nah, kalau misalnya contoh dari mana? Ya, berarti dari Makassar ya. Nah, cuaca yang cocok itu kapan? Apakah cuaca panas atau dingin? Ya, anggap saja ini anak-anakku adalah permainan ya. Permainan, tidak usah dipoto, tidak usah dikirim ke Bapak Guru karena ini bukan tugas, tapi anggap saja ini sebagai latihan buat anak-anakku. Siapa tahu nanti ke depannya ada tugas seperti ini ya, jadi enak tinggal dikerjakan. Ya, tapi kalau sudah ditulis, jangan langsung ditulis di sini makan kesukaannya apa, tapi ditanya dulu. Tanya ayahnya apa, tanya ibunya apa, tanya kakaknya apa, tanya adiknya apa makanan kesukaannya ya. Nah, keanekaragaman makanan tradisional di Indonesia menjadi salah satu kekayaan budaya bangsa. Meskipun berbeda makanan, kesukaan kita tetap harus saling menghormati. Sikap tersebut menunjukkan persatuan dalam keragaman. Nah, ini yang Bapak Guru tadi sampaikan bahwa kita harus saling memahami. Jadi walaupun misalnya di sini ayahnya banyak, ada yang suka coto, ada yang suka bakso misalnya, ada yang suka yang pedis-pedis, ada yang manis-manis, tetapi anak-anakku tidak boleh memaksakan kesukaannya terhadap orang lain ya, harus saling memahami dan menghargai kesukaan orang lain ya, dan harus tenggang rasa, saling memahami sehingga tidak terjadi pertengkaran ya, atau tidak merusak persatuan. Nah, untuk yang ini ya, ini adalah dibimbing oleh guru agama, guru olahraga ya. Jadi anak-anakku saya tidak akan sampaikan. Nanti akan disampaikan oleh guru PJOK kita. Untuk yang ini kerjakan soal-soal berikut. Bacalah teks berikut dengan cermat. Oh, ini sama tadi ya. Tadi di awal kita membaca cuaca ya, keadaan cuaca kemudian diceritakan. Ini sama, tuliskan kembali isi teks dengan bahasamu sendiri. Ya, saya kira anak-anakku sudah baca ini ya. Kalau sudah dibaca bisa dipahami, ya nanti bisa ditulis kembali dengan bahasanya sendiri. Tidak persis sama dengan ini, tetapi maknanya sama, isinya sama, ya, informasinya sama. Itu yang diinginkan, ya. Cuaca buruk melanda beberapa daerah di Indonesia, mulai dari hujan disertai puting beliung, banjir, serta hujan lebat yang turun hampir setiap hari. Cuaca buruk tersebut terjadi akibat adanya peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Iya, ini pendek sekali. Jadi anak-anakku setelah membaca ini bisa diceritakan langsung ya, tanpa melihat lagi ini. Ceritakan sesuai dengan pemahamannya. Berarti anak-anakku menceritakan sesuai dengan bahasanya sendiri, bahasa anak-anak, ya. Beri tanda centang pada kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu, ya. Dan aku perhatikan ini lagi kerjasama, ini juga kerjasama berbantuan, ya. Dicentang dua-dua boleh, ya. Kalau menurut anak-anakku ada yang tidak menunjukkan sikap bersatu, ya boleh tidak dicentang, ya. Tapi sesuai pemahamannya anakku, kira-kira ini tercentang semua atau tidak? Ya, sudah pasti tahu ya. Ini kerjasama membuat pos ronda ini juga kerjasama mengumpulkan bantuan ya, mungkin untuk korban banjir atau korban longsor ya, karena ini musim hujan. Nah, kemudian yang ketiga, tuliskan 3 contoh sikap bersatu di lingkungan sekolah. Sikap bersatu di lingkungan sekolah itu ya banyak sekali ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, saya kira cukup selesai ya pembelajaran kita hari ini, dan karena ini adalah hari Senin dan ada 2 kali pelajaran tematik, ini jam pertama dan sebentar kita akan masih belajar lagi di jam terakhir ya, jam 1 sampai jam 2. Tetapi Bapak Guru akan mengajak anak-anakku sekalian untuk belajar secara langsung melalui video konferensi ya. Jadi saya tiadakan tugasnya untuk di video ini, dan sebentar jam 1 baru nanti Bapak Guru akan sampaikan tugasnya setelah kita belajar secara langsung ya, secara daring melalui video konferensi di Teams. Ya, jadi anakku silakan istirahat sekarang menunggu pembelajaran berikutnya,
Dan kita ketemu lagi sebentar jam 1 melalui video konferensi ya. Oke. Demikian anak-anakku sekalian, ya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita sudah belajar tentang lebih dalam, lebih jauh lagi tentang cuaca, ya. Kemudian kita juga mengenal keragaman dan saling bagaimana menyikapi keragaman yang ada. Ya, jadi cukup sekian anak sekalian, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.